Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya tentang cara bagaimana teman-teman agen BRI Link, para obos-obos pengusaha agen laku pandai ya seperti BNI 46, Mandiri Link atau yang lainnya. Mudah-mudahan teman-teman semua ada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Mudah-mudahan rezekinya juga dilimpahkan. Terima kasih sebelumnya sudah menonton video saya. Dan seperti biasa di video kali ini saya akan mereview ya aplikasi pembukuan BRI Link yang fungsinya, kalau teman-teman yang baru gabung, apa sih fungsi untuk pembukuan ini? Fungsinya yaitu untuk mempermudah ya membuat laporan otomatis karena perhitungan dan akumulasi sudah dihitung otomatis oleh komputer. Terus mempersingkat proses pencatatan juga, menghemat kertas ya, tidak perlu mencatat di dalam buku begitu secara manual, dan terlihat lebih proper ya dan profesional pastinya. Keunggulan aplikasi ini juga tampilannya lebih mudah dipahami, tidak memerlukan persiapan database yang panjang, bisa dipakai agen laku pandai apa saja, tidak hanya BRI Link, termasuk juga BNI 46 dan Mandiri Link atau selain itu ya. Terus laporan juga lebih rapi dan mudah dipahami. Oke. Di sini saya akan membagikan dari awal ya, bagaimana cara menggunakan aplikasi ini sampai akhir ya. Dan termasuk juga fitur-fitur di dalamnya apa saja. Langsung saja ke aplikasinya. Yang harus ditambahkan ketika menggunakan aplikasi ini atau yang harus disetting terlebih dahulu adalah hanya ini ya, tambah akun. Akun ini semua uang yang kita miliki yang digunakan untuk usaha ya, termasuk tunai maupun non tunai. Kalau contohnya uang tunai itu seperti uang kertas ya, uang logam itu uang tunai. Yang non tunainya itu yang ada di rekening. Itu dibedakannya itu ya. Jadi ada tiga, sebetulnya ada tiga kategori, yaitu uang tunai, terus non tunai, dan juga ada persediaan barang. Nah, itu untuk persediaan barang nanti saya akan jelaskan. Yang pertama ini kita buat dulu ya untuk tunai. Misalnya kita kasih nama Kas Laci ya. Kas Laci, nama akunnya Kas Laci Agen atau BRI Link. Kategorinya uang tunai. Saldo awalnya mau dimasukkan di sini langsung bisa, atau nanti sekalian nanti ya diedit ubah saldo awal. Saya akan mengubahnya nanti sekalian di menu ubah saldo awal. Oke. Lalu kita save. Kalau sudah, kita tambahkan lagi. Kalau misalnya kita mau membedakan mana kas laci untuk BRI Link untuk transaksi penerimaan dari transfer gitu ya, atau yang dikeluarkan untuk tarik tunai gitu ya, itu akan dibedakan dengan toko misalnya. Jika teman-teman memiliki toko penjualan barang, jadi ingin dibedakan kas lacinya, kita buat ya satu lagi, yaitu kas laci toko. Kita copy saja, kategorinya uang tunai, masih uang tunai ya, saldo awalnya kita nolkan dulu, klik save. Lalu untuk non tunainya, misalnya teman-teman memiliki BRI Link atau BNI 46 ya, misalnya saya masukin BRI Link saja, BRI Link gitu ya. Ini nama akunnya BRI Link, kategorinya misalnya bukan misalnya ya, harus ya, ini karena non tunai, saldo awal nolkan dulu. Lalu kita tambah fastpay jika memiliki ya. Ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan saja. Fastpay, kategorinya non tunai juga, saldo awalnya 0. Ini lalu untuk persediaan barangnya, kalau teman-teman menjual barang fisik ya, dan ingin membedakan akunnya, kita masukkan saja di sini persediaan barang. Kita copy juga dari sini, kategorinya persediaan barang, saldo awalnya 0. Kita save. Nah, setelah ini kita refresh ya. Ini muncul sekarang di sini ya. Saldo awalnya 0, saldo real time-nya 0. Kalau mau mengubah ya, ubah saldo awal di sini, kita ubah saldonya. Misalnya BRI Link, kita cek ya, saat menggunakan aplikasi ini kita cek BRI Link di rekeningnya ada berapa. Katakanlah kita 15 juta. Lalu kita cek juga Fastpay ada 1 juta
ini contoh ya. Lalu kas laci BRI Link, ini modal untuk kas lacinya kita 100.000 aja. Ini untuk kembalian, tujuannya seperti itu. Lalu kas laci toko, nah ini untuk transfer ya, untuk tarik tunai juga ya, masuknya ke kas laci toko. Kebalik ya. Sorry. Kebalik, ini untuk transaksi agennya, nah ini untuk tokonya. 100.000 untuk kembalian, receh ya. Dan ini persediaan barang kita nolkan saja, tidak usah kita isi karena kalau mau dimasukkan cukup repot nantinya. Tapi kalau mau sih silahkan ya. Misalnya menghitung berapa jumlah aset yang dimiliki yang ada di persediaan barang. Persediaan barang itu adalah barang yang ada di toko gitu ya, yang untuk dijual. Itu di situ berapa harga belinya ditotalkan semua, masukkan ke sini. Tapi kalau dasar repot, nolkan saja, kita close, lalu kita refresh lagi. Maka di sini saldo awalnya sudah berubah dan saldonya sudah berubah seperti ini. Kita coba akan transaksikan jenis-jenis transaksinya ya. Ini transfer dulu ya. Di transfer kita masukkan tanggalnya, lalu kita pilih sumber saldonya. Nah ini misalnya Briling, kita masukkan jumlah transaksi transfernya 100.000 contohnya. Admin bank, nah ini admin bank adalah potongan yang dilakukan oleh bank yang akan memotong saldo BRI Link-nya ini, bukan saldo pelanggan ya. Saldo BRI Link ini yang akan dipotong, yang akan berkurang atau diambil ya oleh pihak bank begitu. Nah, maka di sini biasanya kalau BRI Link 3.000 gitu. Masukkan kas tunainya. Nah, ini kemana nih? Kas laci toko atau BRI Link. Nah, ini kita sudah postkan khusus untuk transaksi seperti transfer dan tarik tunai ke sini. Lalu ini dibayar sebesar, nah ini berapa dia bayar atau pelanggan kita bayar berapa ya. Dari transaksi ini bayarnya berapa. Jadi sudah plus admin, kalau sudah plus admin misalnya admin 5.000, kita masukkan 105.000. Maka di sini akan tampil admin nasabahnya 5.000. Di sini kita bisa masukkan di keterangan tujuan transfernya ya. Misalnya nama banknya, lalu ini nomor rekeningnya, lalu masukkan namanya, misalnya kita input transaksi. Oke, sini sudah masuk transaksinya seperti ini ya. Lalu kita cek di saldo ya, di BRI Link ini akan berkurang sebesar 103.000 dari nominal transfernya dan 3.000 karena ada potongan bank. Maka sisanya adalah 14.897.000 dari awal 15 juta. Lalu kita posisi di lihat posisi kas laci BRI Link-nya. Awalnya 10 juta, dia bertambah menjadi 10.105.000 karena di sini ada admin ya. Nah, ini sudah selesai. Kita bisa lihat juga untuk memastikan arus kas tunainya. Nah, di sini sudah tampil arus kas tunai ya, tanggal, lalu deskripsinya transaksi transfer ke BRI dengan nomor rekening sekian dengan atas nama ini ya. Nah, akun tunai masuknya 105.000 gitu. Kita akan coba TF ATM. Nih, menu TF ATM ini adalah transaksi transfer sama ya kayak tadi, tapi bedanya dengan saldo pelanggan. Jadi yang akan terpotong adalah saldo pelanggannya, bukan saldo pemilik agen ya, bukan saldo BRI Link-nya. Nanti di posisi kita itu hanya menerima uang jasanya aja. Seperti biasa kita masukkan tanggalnya, lalu pilih mesin EDC-nya, misalnya pakai BRI Link. Nah, ini admin bank, bukan admin yang dikenakan ke pelanggan ya. Tapi kalau misalnya transaksi ini akan memotong saldo kita atau saldo pemilik agen, maka ini harus diisi. Kalau tidak, kita nolkan saja ya. Lalu akun tunai ya, ini pembayarannya, ini masuknya kemana? Dia bayarnya ke kas laci BRI Link misalnya ya. Sini dibayar sebesar, nah ini dibayarnya itu bukan maksudnya adalah kita menerima jasanya berapa. Misalnya kalau uang tunai kan ikut transfer, dia kasih uang misalnya 5.000 ya secara cash, maka adminnya juga akan otomatis menjadi 5.000. Kita kasih keterangan di sini, nama bank, terus nomor rekeningnya, lalu jangan lupa masukkan nominalnya. Ini sebetulnya opsional ya, opsional. Kenapa? Karena tidak diisi juga tidak masalah. Ini hanya untuk mempermudah saja ketika nanti melakukan pencarian jika dibutuhkan. Lalu klik transfer saldo ATM. Maka sudah masuk ke sini ya, ke kas laci BRI Link sudah masuk 5.000. Sedangkan keluarnya 0, tidak ada yang keluar gitu ya. Jadi yang akan bertambah adalah kas laci BRI Link saja. Nah, ini ya, jadi 10.110. Kita lihat arus kas tunainya. Nah, ini seperti ini, tunai masuk 5.000. Deskripsinya transfer ATM nasabah BRI sekian ya. Ini kita bisa seret gitu. Nah, sudah itu kita ke menu selanjutnya yaitu tarik tunai. Oke, kita klik tarik tunainya, masuk ke tanggal,
kita isi tanggalnya today misalnya. Lalu ini jumlah penarikannya berapa? Katakan 100.000 ya. Admin bank, nah ini kalau ada potongan isi, kalau tidak dinolkan, masuk ke saldo ATM. Jadi ini saldo penerima ya. Jadi kita kalau menggunakan BRI Link pasti dia masuk ke BRI Link kan. Nah ini ke saldo BRI Link seperti ini. Nah, masuk ke saldonya berapa? Kalau misalnya adminnya adalah admin dalam ya, admin dalam itu pasti dia mau ngambil 100.000 ya, mau utuh 100.000 misalnya. Adminnya di dalam misalnya, kita masukkan 105.000. Berarti yang akan masuk ke rekening kita adalah 105.000 dan akan diterima oleh pelanggan adalah 100.000 gitu. Tapi kalau misalnya dia hanya punya saldo 100.000 ya, sudah mau plus admin, maka di sini 95.000 dikurangi ya, sininya 100.000. Jadi yang masuk kita 100.000 ya, dan yang akan kita berikan adalah 95.000. Kenapa? Atau juga bisa gini, 100.000 kita berikan, dia ngasih lagi 5.000, atau ngasih dulu misalnya terus kita kasih 10.000, itu sama aja sebetulnya. 100.000 dikurangi 5.000 ya, jadi 95.000 gitu. Nah ini masukkan misalnya kalau di sini kasih keterangan nomor ATM atau apapun ya kan, lalu klik tarik tunai, maka di sini sudah ada menambah transaksinya ya, list transaksinya bertambah di sini, dan kita akan lihat di posisi kas laci BRI Link akan berkurang ini dan akan bertambah di posisi BRI Link ya seperti ini. Lalu kita cek arus kasnya juga. Nah ini tarik tunai ya, dia masuk 95.000 atau keluar, sorry ya, karena tarik tunai dia keluar 95.000. Sebetulnya kalau dirinci ini 100.000 terus masuk 5.000, tapi untuk mempersingkat saya singkat saja menjadi 95.000 begitu ya. Tuh, oke. Lalu selanjutnya adalah ada Briva dan payment. Ini sama dengan transfer ya. Cuman bedanya nanti di jenis transaksinya saja yang akan berbeda ya, penamaannya saja. Tapi cara inputnya sama. Nah, ini saya langsung ke pulsa saja, sama ya. Kita pilih tanggalnya, kalau mau hari ini berarti today saja. Lalu ini pakai apa? Ya, misalnya pakai Paspay ya. Ini untuk pulsa ya, pulsa misalnya pakai Paspay, harga modalnya berapa di Paspay itu? Kalau misalnya kita isi ini mau pulsa Telkomsel 5.000 ya ke 081 sekian terlalu banyak. Oke. Ini kalau 5.000 harga modalnya misalnya 6.250, admin banknya kita kosongkan, harga jualnya 7.000, maka profitnya sudah ketahuan 750 rupiah ya. Sini sudah kita input ya untuk keterangannya, lalu klik pulsa dan data. Oke, sorry, ini kelewat ya. Nah, ini kalau misalnya ini termasuk transaksi toko ya, untuk pulsa ini mau dibedakan, itu bisa pilih yang ini. Nanti yang akan masuknya adalah, yang akan bertambah adalah kas laci toko gitu. Tapi kalau ini masuk ke BRI Link juga bisa ya, kita klikkan saja. Jadi yang akan bertambah adalah kas laci BRI Link ini 10.000. Lalu Paspay akan berkurang. Nah ini kan sebesar modal yang tadi dimasukkan. Paspay modalnya 6.250 ya. Nah ini keluar ya, 6.250 akan berkurang. Lalu di sini top up sama dengan transfer juga ya. Kita lihat di arus kasnya ya. Nah ini pulsa tadi ya, atau data ini masuk tunai, masuk 7.000 ya. Oke, kita top up ini sama dengan transfer. Nah ini penjualan ya, penjualan akun persediaan barangnya itu ini ya, persediaan barang, harga modalnya misalnya ini penjualan voucher fisik Telkomsel 3 GB data ya, 08 seperti itu misalnya. Nah ini modal yang 3 GB ini berapa? Kalau misalnya 23.500 gitu, ini admin banknya tidak ada, lalu masuk ke pembayaran. Nah ini bayarnya masuk ke mana? Nah ini karena persediaan barang, ini kita katakan transaksi untuk toko, maka kas laci toko yang akan bertambah di berapa? 25.000 harganya misalnya ya. Jadi profitnya ketahuan 1.500. Kita klik penjualan toko. Sorry, tanggal kelewat. Nah ini tanggal dulu diisi ya. Oke, lalu di sini sudah masuk ya. Di arus kas juga bisa dicek, masuk 25.000. Dan ini untuk jasa sebetulnya sama ya, tapi bedanya jasa ini tidak ada modal karena langsung ya, kita terima misalnya jumlah apa ya, jasa itu misalnya paket, kita ada jasa paket atau ada jasa ketik, misalnya ketik 1 lembar harganya 3.000, langsung aja tulis 3.000 di sini ya, sesuai dengan harganya. Ini masuknya kemana? Nah ini kas toko misalnya. Nah, maka yang akan bertambah adalah kas toko. Nah ini akan bertambah kas toko ini ya, kita lihat. Nah ini ada kas toko nih, kas toko bertambah 25.000, bertambah 3.000. Untuk biaya ini adalah sebuah pengeluaran ya, yang dilakukan atas kegiatan usaha gitu ya.
Kita masukkan tanggalnya jangan lupa. Lalu yang dikeluarkan dari mana ya, diambil dari mana akunnya. Kalau misalnya dari kas laci, nanti akan kas lacinya yang berkurang, kas laci toko misalnya, atau dari sini ini yang akan berkurang. Kita ingat-ingat dulu ya, untuk kas laci BRI Link 10 juta 22.000, kita masukkan 20.000 untuk makan misalnya. Di sini kasih keterangan makan karyawan, kita klik. Nah ini maka yang tadinya 10 juta 20.000 menjadi 10 juta 2.000 karena di sini sudah ada pengeluaran ya sebesar 20.000. Dan ini pendapatan lain ya. Ini pendapatan lain, ini fungsinya untuk menambah pendapatan yang ada di luar. Kita tambahin misalnya seperti fee BRI. Kita cek ya di tutup toko, saat tutup toko itu fee BRI pada hari itu berapa akumulasinya ya, semuanya berapa. Kalau misalnya sudah dapat angkanya, kita masukkan saja. Ini contohnya saya akan mencontohkan pendapatannya itu adalah pendapatan fee BRI. Masuknya kemana? Ke BRI Link. Nanti BRI Link akan bertambah. Jumlah pendapatannya misalnya dalam satu hari itu adalah 25.000. Kita masukkan 25.000. Kita kasih keterangan fee BRI. Lalu kita input, tanggal, jangan lupa tanggal, kita input. Nah, ini sudah masuk ya pendapatan. Ini sudah semuanya transaksinya ya, dari mulai transaksi dengan pelanggan dan ada transaksi biaya juga. Ada pendapatan, dan kita akan contohkan bagaimana ketika melakukan tutup toko atau tutup kasir ya. Ketika tutup kasir, kita klik closing, menu closing ini. Lalu di sini masukkan tanggal closingnya, jam closingnya, misalnya tanggal jam 20.00 atau jam 8 malam. Nama kasirnya Gunawan misalnya, dan ini hasil hitung manual ya. Hasil hitung manual itu apa? Hasil hitung manual itu saldo atau jumlah uang secara faktual atau secara yang sebenarnya gitu. Kalau misalnya untuk BRI Link karena dia non tunai, cara ngeceknya adalah dengan cek saldonya ya, secara langsung cek saldonya. Kalau misalnya udah ada angkanya baru masukkan ke sini. Nah, kalau uang tunai seperti kas laci BRI Link, kita hitung uang kertas dan uang logamnya ada berapa, lalu masukkan seperti itu ya. Dan di sini ini ya, ini perhitungan saldo menurut aplikasi. Jadi ini adalah perhitungan menurut aplikasi. Sebetulnya yang harus ada adalah ini ya. Tapi kadang-kadang suka ada selisih. Nah, itu untuk mencatat selisih itu atau untuk menghitung selisih itu ya, kita ada proses seperti ini. Jadi nanti ketemu selisihnya berapa. Misalnya setelah dicek di BRI Link itu ada 15 juta 20.000 ya, 20.000. Pas pay, pas dicek ada 993.700. Kas laci BRI Link pas dicek ada 10 juta pas misalnya. Kas laci toko ada 128.000. Ini contohkan ya, contoh sudah dihitung gitu ya kas laci tokonya. Lalu persediaan barang. Nah, kalau persediaan barang ini tidak ada ya, tidak harus dihitung ya, tidak harus dihitung modalnya yang ada gitu setiap tutup toko karena ini akan merepotkan. Kita masukin saja angka ini. Ini kalau ada kurung ini berarti minus ya, minus 23.500. Lalu kita coba kalkulasi. Kita lihat selisihnya. Nah, di sini sudah tampil antara BRI Link yang faktual atau yang sebenarnya dengan BRI Link seharusnya ya, yang dihitung oleh aplikasi adalah ada selisih, ada perbedaan minus 2.000. Nah, ini berarti di BRI Link ada 2.000, harus dicari ini sebetulnya ya. Kenapa bisa minus? Terus juga di kas laci BRI Link ada minus juga 2.000 gitu. Di persediaan di Fastpay ada juga nih 50 perak. Mungkin ini karena pajak atau lain-lain ya. Ini ada selisih. Ini bisa kehitung. Jadi total selisihnya 4.050. Nah, setelah ini kalau sudah benar kita rekap ya, klik rekap, maka akan tampil ya ini proses pemindahan saldo akhir ke saldo awal. Jadi saldo akhir tadi dia akan masuk ke saldo awal untuk periode berikutnya. Misalnya untuk esok hari begitu ya. Tuh. Ini akan otomatis. Kita klik OK. Di sini ada pertanyaan, data hari ini akan dikosongkan. Jadi kalau kita klik yes, ini akan mengosongkan transaksi hari ini dan transaksi hari ini akan pindah ke histori transaksi. Ya, kita klik yes. Sudah selesai ya, proses selesai, maka kita bisa melihat menu laporan harian. Kita coba cek ya menu laporan hariannya, kita klik laporan harian, maka di sini sudah ada hitungannya teman-teman. Total modal awal ya 26.100.000, pas terakhir totalnya 26.118 dengan rincian sebagai berikut ya. Ini transaksinya ada 8 ya. Pendapatan usaha, ini pendapatan usaha itu adalah admin bank ya. Admin dari pelanggan. Pendapatan lain itu tadi ada fee BRI tadi ya 25.000. Terus biaya transaksi itu termasuk admin bank, potongan bank ya. Lalu biaya usaha tadi yang
untuk makan tadi. Sini ada keterangan ya, terdapat selisih pada BRI Link sebesar 2000 minus 2000, terus PASPAY minus 50 dan kas laci ya, minus 2000. Kas laci BRI Link ya minus 2000. Dan setelah ini, setelah sudah terbentuk laporan harian, maka akan terbentuk pula laporan bulanan. Ini sudah otomatis. Nah, ini sudah sama ya, laba bersih ini karena belum ada bulan yang lain, jadi sama dengan laporan harian. Bisa dicetak juga, klik ini. Nah, ini maka akan muncul pendapatan usaha, pendapatan lain, terus pengeluaran usaha, biaya usaha lain. Ini biaya usaha lain tadi ya makan ya, pendapatan lain yang tadi dari fee itu. Ini secara akumulatif dalam 1 bulan ya, di bulan kelima dia akan diakumulasikan atau akan ditotalkan semuanya.